Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam dahsyat, salam super untuk Anda semua yang sudah hadir di ruangan ini. Dan saya lihat hari ini sudah cukup banyak sekali teman-teman yang bergabung bersama kami di ruang seminar ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat keren dan ini menarik banget karena hari ini kita akan membahas tentang kanker payudara. Kita tahu di sekitar kita ini, kalau kita lihat belakangan ini banyak sekali, bentar-bentar kita dengar, wah ada yang kena kanker payudara di sana, wow ada yang kena kanker payudara. Rasanya begitu kena kanker payudara seperti momok gitu, itu seperti sebuah vonis yang entah gimana gitu. Tapi hari ini kita akan hadirkan fakta-fakta yang sesungguhnya kanker payudara itu seperti apa dan bagaimana caranya supaya kita bisa survive dari kanker payudara. Nah, itu hari ini kita akan bahas semua secara total dan tentunya bersama dengan kita hari ini ada dua pembicara yang sangat dahsyat, sangat super sekali. Yang pertama adalah Dr. Yeti. Beliau adalah dokter dari Yayasan Kanker Wisnuwardana. Dan satu lagi yang akan kami hadirkan bersama dengan kita adalah seorang survivor dari kanker payudara yang sudah survive selama 29 tahun dan dinyatakan sembuh. Ini yang luar biasa. Hari ini kita akan menguak semua kiat-kiat beliau, bagaimana resepnya, bagaimana caranya sehingga bisa survive selama 29 tahun. Ini yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi kita di sini masih ada waktu sebelum kita memulai acara kita hari ini. Jadi pastikan, saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua, satu, pastikan Anda berada di tempat yang tenang. Dan hanya nyalakan HP Anda, tolong hanya nyalakan HP Anda di ruangan seminar ini. Apapun yang di sekitar Anda, matikan semua. Karena topik hari ini sangat penting sekali. Jadi pastikan ruangan Anda tenang dan terbebas dari segala gangguan, supaya Bapak Ibu semua bisa fokus dari awal sampai akhir. Dan tentunya penggunaan headset sangat kami sarankan supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan jelas apa yang akan dipaparkan oleh kedua pembicara kita yang super dahsyat hari ini, supaya menambah fokus kita tentunya. Oke. Nah, kita masih ada waktu, maksimalkan waktu yang ada untuk Bapak Ibu sekalian mengontak sekali lagi undangan-undangan yang sudah Anda undang ke seminar hari ini. Pastikan, karena hari ini akan banyak sekali tips-tips dan resep-resep dahsyat yang akan kami bagikan tentunya di akhir-akhir acara. Jadi pastikan sekali lagi Bapak Ibu manfaatkan waktu yang tersisa untuk mengundang semua teman kerja Anda, mitra kerja Anda, mengundang semua prospek Anda untuk segera bergabung di ruangan ini. Sambil menunggu waktu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memutarkan, melihat satu profil dari Star Billionaires Club. Saya sebagai pendiri Sport System Star Billionaires Club SBC
Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini grand opening Stokis Biospray Star Billionaires Club SBC bisa terlaksana dengan bagus. Tujuan didirikan Stokis ini, masyarakat semakin mengenal, percaya, dan mudah untuk mendapatkan biospray. Kedua, bagi member aktif yang mau menjalankan bisnis, ada tempat untuk belajar dan berdiskusi tentang strategi bisnisnya. Yang ketiga, bagi para ahli kecantikan dan kalangan ahli medis serta praktisi kesehatan semakin mudah untuk mendapatkan biospray. Saya berharap bisa dimaksimalkan penggunaan tempat ini. Sukses untuk semuanya. Prof Yogi, bagaimana pengalaman Prof Yogi tentang biospray di tempat praktek? Di tempat praktek saya, biospray memang menjual bukti, bukan menjual janji. Rekan-rekan Presiden, Bapak Habas Bachir, selamat siang Pak Habas, dan juga ada Bapak Presiden Heri Fakib Anugrah, Kapal Presiden kita yang terbaru, ini keren banget. Beliau sudah pernah berangkat umroh gratis bahkan dari biospray, ini keren banget ya. Dan masih banyak lagi teman-teman yang lain, dan di sini saya lihat ada Pak CF, ya, Asisten Country Manager Indonesia dari Nutrix. Selamat siang Pak CF. Ya, di sini banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung. Ya, oh ya, sebelumnya saya minta tolong dari teman-teman jika mendengar suara saya dengan jelas, bisa minta tolong diketik di kolom chat jelas. Terima kasih. Oke. Nah, selamat siang juga kepada teman-teman yang lainnya yang sudah bergabung di sini. Oh, ini ada Bapak Presiden Yudi Anggajaya kah ini? Ya, selamat siang Pak Presiden Yudi Anggajaya dan istri Ibu Crescentia. Selamat siang. Ya, juga ada Bu Antika, ambasador kita, calon presiden dari Kepanjen. Selamat siang. Wow, ini ada pahlawan 5. Selamat siang juga sudah bergabung di ruangan ini. Ada Selamat Bu Rina. Siang Pak Suwandi. Yes, selamat siang Bu Andika. Ada Ibu Setiawati, Ibu Mejen, dan ada Pak Fili. Wow, keren. Learns to rock. Oke, Pak Fili, keep rocking, ya. Biarkan biospray menggetar di seluruh Indonesia. Keren banget. Ada Bu Yuliana, Bu Top Lot Presiden kita. Makasih jempolnya Pak Fili. Oke, ada Pak Dian atau Bu Dian ini ya. Kameranya nyala. Ada Ibu Endang, ada Bapak Helmi, dan mohon Bapak Ibu yang namanya masih berupa nama HP, seperti ini ada namanya iPhone, minta tolong untuk mengontak admin melalui chat untuk namanya diedit sesuai dengan nama yang Bapak Ibu gunakan waktu registrasi. Oke, di sini ada Ibu Rini, ada Bapak Antop, ada Ibu Presiden Sri Hartati, selamat siang. Ada Ibu Yesti, ada Ibu Tanti, Pak Hadi. Oh ya, ini yang namanya iPad
HP G4 minta tolong kontak admin ya untuk namanya diganti. Terima kasih. Dan juga ada Ibu Nuni Iflaha, selamat siang dari Sidoarjo. Ada Pak Sakiran, Pak Kardi, Ibu Lili Lestari, ada Ibu Esti Wijayanti. Selamat siang Bu Bidan dari Solo ya. Bu Yasmi, ya banyak sekali di sini. Ada Ibu Amina Samburi. Selamat siang, ada Bapak Stefanus, Ibu Rukma Marsaulina, Ibu Rita, Ibu Yuliana Nau, Bapak Sofyan, Bu Umi, ya banyak sekali. Selamat siang semuanya. Anda adalah sosok-sosok luar biasa. Dan tentunya tadi saya sudah informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, banyak sekali gratis-gratis melalui Nutrik ini. Ya, kita akan saksikan bersama berikut ini bagaimana nikmatnya trip gratis bersama Nutrik. Ada trip dari tahun depan kita akan ke Perth, Australia, dan juga trip umroh gratis. Nah, kita akan saksikan bersama-sama bagaimana para presiden beribadah bersama, bahkan sampai membawa satu keluarga untuk bersama-sama beribadah. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, pastikan sekali lagi Bapak Ibu berada di ruangan yang cukup tenang, sehingga Bapak Ibu bisa fokus 100% ke acara pada hari ini. Jadi, jangan lupa penggunaan headset, karena itu sangat membantu sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di ruangan ini. Saya lihat banyak sekali teman-teman yang bergabung ini bahkan dari seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang semuanya. Dan pada hari ini kita akan mengikuti satu talkshow yang sangat keren hari ini karena topik yang wow banget, yaitu penanganan kanker payudara dengan biospray. Seperti yang kita tahu, kanker payudara selama ini banyak sekali menjadi momok bagi kaum wanita. Seolah-olah begitu mereka tervonis kanker payudara, seperti dunia mereka runtuh. Ya. Bahkan satu image yang melekat, waduh kalau sudah kena kanker, identik biayanya udah bukan ratusan juta lagi, bahkan miliaran. Dan yang kedua, apa? Kemo? Waduh, enggak deh, daripada nanti saya di kemo malah berangkat. Ada yang sampai seperti itu. Nah, faktanya bagaimana? Apakah benar image-image seperti itu? Ya kan? Apakah mungkin seorang penderita kanker payudara yang bahkan mungkin sudah stadium 3B bisa survive? Hari ini kita akan mengupas total semua ini bersama dengan dua narasumber kita yang sangat dahsyat, ya. Dua narasumber kita pada hari ini saya akan bacakan profil mereka, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya akan bacakan. Ya. Narasumber pertama kita adalah Dr. Yeti P. Snai. Beliau adalah dokter dari Yayasan Kanker Wisnuwardana dan sekaligus juga sebagai dokter konsultan biospray. Jadi beliau sudah menangani case-case kanker sangat banyak sekali. Ini sangat luar biasa sekali. Selamat siang, Dr. Yeti. Dan juga narasumber kita yang kedua nanti adalah Ibu Ana Maharani. Ya. Ini keren banget karena beliau adalah Direktur Museum Kanker Indonesia dan sekaligus beliau adalah survivor kanker payudara. Survivor 29 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan ini nggak main-main. Untuk bertahan dan survive selama 29 tahun itu penuh perjuangan dan penuh liku-liku dan tentunya. Jadi tips-tips beliau ini nanti bagaimana beliau bisa survive selama 29 tahun. Hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah fakta yang sangat keren.
Oke, nah sebelum kita masuk pada topik utama kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir nanti. Kita akan bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya janjikan kepada Bapak Ibu, saya ingin mengundang narasumber kita yang pertama, bagaimana caranya kanker payudara itu apa sih, dan bagaimana kita bisa menangani, mengatasi, dan bahkan mengantisipasi. Andai kata kita sudah terkena, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk pembicara pertama ini, saya ingin mewakili Bapak Ibu sekalian untuk mengundang pembicara kita sangat dahsyat, dokter dari Yayasan Kanker Wisnuwardana, Dr. Yeti Pesnai. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Dr. Yeti. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Kita dokter. harus semangat. Selamat pagi. Jadi hari ini kita bersama-sama akan mengupas tentang kanker payudara. Jadi memang seperti yang Pak Suwandi sampaikan tadi, setiap orang yang sudah didiagnosa kanker, itu rasanya dunia sudah mau kiamat. Oh, besok dokter sudah memberi saya waktu sekian bulan, berarti nanti sekian bulan saya sudah tidak ada lagi, seperti itu ya. Tetapi hari ini kita mau buka, kita mau buktikan bahwa penyakit kanker itu masih bisa diobati, masih bisa disembuhkan. Jadi kanker payudara itu bukan hal yang kanker itu bukan hal yang tiba-tiba itu datang. Misalnya hari ini sehat walafiat, besok kanker, tidak seperti itu ya. Kanker itu adalah suatu proses di dalam tubuh di mana sel-sel kita mulai rusak sedikit demi sedikit karena dimakan oleh sel kanker tersebut. Nah, apakah kanker bisa disembuhkan? Sangat bisa. Yang penting ditemukan pada stadium dini dan diobati dengan tepat. Seperti yang saya sampaikan, dengan tepat. Jadi kita harus, jadi kami dari Yayasan Kanker itu sudah bekerja sama dengan Biospray sudah lama. Sudah lama kita bekerja sama dengan Biospray. Di situ kita sampaikan ini adalah kerjasama Biospray dengan Yayasan Kanker Wisnuwardana. Ini adalah kerjasama Yayasan. Ini adalah kerjasama Yayasan Biospray dengan Museum Kanker Indonesia. Di situ terlihat ya Bu Ana Maharani sedang dengan Pak Chandra. Berikutnya adalah kerjasama Yayasan Kanker dengan Paguyuban Masyarakat Peduli Sehat. Ini semua Paguyuban Peduli Sehat dan Museum Kanker Indonesia ini adalah satu bagian dengan Yayasan Kanker Wisnuwardana. Kita lanjutkan payudara wanita ya. Pada payudara wanita kita pelajari dulu apa bagian-bagian dari payudara tersebut, yaitu yang pertama adalah merupakan organ berkelenjar. Dia akan membesar pada saat kita memasuki usia dewasa, kemudian hamil, menyusui, atau ada tumor di situ, baik tumor jinak maupun tumor ganas. Nah, ini adalah bagian dari payudara di mana yang gelanggang puting susu itu adalah areola mame, bagian yang coklat pada payudara, kemudian yang di tengah itu adalah puting susunya, dan yang bentuk seperti akar itu adalah saluran-saluran yang terdapat pada payudara. Di mana pada waktu kita menyusui, saluran-saluran itu akan terisi air susu.
Ini adalah gambar payudara pada manusia. Jadi yang bentuknya gemuk seperti itu, payudaranya seperti itu. Yang langsing dan yang lain bentuk payudaranya seperti itu. Oke. Tetapi jangan kita pakai kalau kita nanti bapak-bapak ketemu orang di jalan, oh orang ini tingginya begini berarti payudaranya bentuknya seperti itu. Jangan berpikiran seperti itu ya Bapak, karena itu juga kita berzinah dengan mata. Nah, ini adalah contoh payudara pada orang dewasa dan orang yang sudah berusia. Hormon-hormon apa yang mempengaruhi perkembangan payudara? Ada hormon estrogen, ada progesteron, dan ada prolaktin. Seperti kita tahu, progesteron itu untuk sel-sel pembuahan, maksudnya alat-alat reproduksi, bisa ovarium, bisa siklus mens, seperti itulah. Kalau prolaktin untuk hormon menyusui. Nah, estrogen sendiri adalah hormon untuk membuat kenyal daerah intim kita. Nah, kelainan payudara apa saja yang bisa muncul? Bisa kelainan bawaan. Apa itu kelainan bawaan? Kelainan bawaan adalah pada waktu lahir, pada waktu pertumbuhan, dia ada yang berkembang, ada yang tidak. Kemudian ada infeksi yang biasa orang sebut mastitis. Kemudian ada kelainan hormonal. Kelainan hormonal itu bisa ada benjolan, bisa ada ada benjolan tetapi bukan penyakit, tetapi hanya pembesaran kelenjar. Kemudian ada tumor jinak. Tumor jinak seperti yang kita dengar ada 3 macam. Kista, fibroadenoma, dan lipoma. Kista adalah benjolan yang isinya cairan. Fibroadenoma adalah benjolan yang isinya kelenjar dari payudara itu sendiri. Dan kemudian lipoma adalah benjolan yang disebabkan karena adanya jaringan lemak di situ. Yang berikutnya adalah kanker. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa benjolan di payudara itu adalah suatu kanker atau bukan? Kita butuh 3 pemeriksaan, yaitu triple diagnostik, yaitu pemeriksaan fisik dengan perabaan, kemudian mamografi dan USG. Yang berikutnya adalah fine needle aspiration biopsi, ya. Itu kita bisa dilakukan kalau muncul benjolan. Ini adalah contoh dari USG. Contoh dari USG seperti ini, jadi payudaranya disetrika, ya. Alatnya seperti setrika. Tapi dia untuk menentukan ada benjolan. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari pemeriksaan USG, di mana seperti yang ditunjuk oleh panah hijau itu ada benjolan di sana. Kalau benjolannya ada tepinya seperti itu, kemungkinan adalah jinak. Nah, ini adalah mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Karena dengan mamografi, maka benjolan yang baru 2 mili saja sudah bisa ditemukan. Jadi payudaranya ditarik, kemudian dijepit. Nah, seperti ini akan penampakannya. Yang putih-putih itu adalah sel kankernya. Benjolannya yang berupa kanker. Jadi tidak ada tepinya kalau dia ganas. Ini adalah contoh orang yang sudah di mastektomi, dipotong payudaranya seperti ini. Jadi makanya biasanya ibu-ibu itu kalau dibilang itu kanker payudara, bayangannya sudah tidak karu-karuan karena payudaranya akan hilang atau dioperasi atau diambil seperti itu. Dan biasanya kalau satu terkena, yang sebelahnya juga akan terkena. Ini juga kanker payudara, tetapi dia sudah dioperasi dan ditutup kembali. Rapi sekali. Ini namanya BCT, Breast Conserving Therapy. Nah, pada orang-orang yang terkena payudara, kami sebagai dokter tidak hanya memberi penyuluhan pada penderita, tetapi juga keluarganya. Karena kalau seorang terkena kanker, maka yang sakit bukan hanya penderita itu sendiri, tetapi seluruh keluarga akan terikut sakit. Apa dampak bagi si sakit sendiri? Yaitu merasa depresi, merasa nyeri, atau kemudian juga merasa sudah dimutilasi. Juga kemungkinan gairah seksualnya juga akan terganggu. Opname, biayanya banyak, dan yang terakhir adalah kemungkinan akan mati. Nah, hal-hal apa yang perlu kita informasikan, yaitu
apakah kanker itu, kemudian pengobatan kankernya seperti apa, kesembuhan, kemungkinan kesembuhannya seperti apa. Karena prognosa itu juga ditentukan oleh kapan penyakit itu kita temukan, kemudian pengobatannya sudah sesuai atau tidak, atau kedisiplinan pada waktu pengobatan. Kemudian follow up, kemudian pekerjaan juga harus kita sampaikan dan apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian yang paling bagus adalah bisa memakai protese mami ya, jadi dibuat payudara buatan. Atau juga bisa pakai BH khusus untuk orang yang tidak punya payudara. Kemudian rekonstruksi payudara, yaitu tadi dengan protese atau dengan BH khusus. Nah, untuk orang-orang yang sudah terkena kanker payudara, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Boleh bekerja secara normal, hidup yang wajar, pakaian dan BH harus pas, tidak boleh terlalu ketat supaya tidak mengganggu pembuluh darah. Kadang-kadang di sini akan timbul pertanyaan, bolehkah pakai BH yang berkawat? Kalau kita, yang penting prinsip kita adalah pakaian dan BH yang pas. Mau pakai kawat, mau tidak pakai kawat, monggo. Yang penting tidak mengganggu. Tidak mengganggu peredaran darah, tidak mengganggu pernafasan. Seperti itu boleh saja. Kemudian harus dijaga kebersihannya, terutama di tempat di mana sudah pernah dilakukan operasi. Makan makanan bergizi secukupnya. Hubungan seksual normal, tidak boleh dikurangi atau ditambahi, normal-normal saja. Kemudian menjaga kualitas dari bekas mastektomi atau bekas luka operasi itu sendiri. Melindungi tangan yang homolateral atau tangan yang lurus dengan payudara yang dioperasi. Kalau payudara yang dioperasi kanan, maka tangan kanan juga harus selalu terlindungi. Artinya tidak boleh pakai pakaian ketat, tidak boleh pakai jam tangan yang ketat atau gelang yang ketat seperti itu. Kemudian sarari harus dilakukan dengan teratur. Sarari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Lakukan teratur pada waktu mens hari ke-11. Mens hari ke-11. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu payudara dalam keadaan paling lembek, sehingga kalau diraba maka akan benjolan sekecil apapun bisa kita raba. Kemudian olahraga secukupnya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan pada tangan yang homolateral seperti saya sampaikan tadi. Pada tangan yang homolateral maka jangan memotong kuku terlalu pendek. Jangan mengangkat barang berat. Jangan bekerja sembrono. Jangan memakai cincin atau jam tangan yang ketat. Jangan diinjeksi. Jadi untuk yang habis mastektomi dan kemudian terkena diabetes misalnya harus suntik insulin, usahakan insulinnya di tempat yang heterolateral, yang berlawanan dengan payudara yang sakit. Kemudian bagian tubuh lainnya bagaimana? Jangan berjemur di terik matahari. Jangan bekerja melampaui batas. Jadi bekerja normal-normal saja seperti yang disampaikan tadi. Jangan hamil selama 3 tahun pertama. Jangan sedih atau putus asa. Jadi kita harus tetap gembira. Nanti ibu yang survivor akan menjelaskan bagaimana kita jangan sedih. Tidak mungkin kita tidak pernah sedih. Pasti kita pernah sedih. Tapi kita harus bisa memanage bagaimana emosi kita, bagaimana kegembiraan kita, dan lain sebagainya. Jangan lupa follow up. Seorang penderita kanker harus tetap follow up. 5 tahun pertama harus follow up. Kalau sudah mulai membaik, 5 tahun kemudian tetap harus di follow up lagi. Seperti yang nanti akan disampaikan oleh survivor kita, beliau 29 tahun harus follow up terus. Tetapi itulah yang harus dilakukan supaya kanker tidak kembali. Bagaimana pencegahannya? Kalau ada sesuatu, ada tumor jinak, harus segera diobati. Mengurangi resiko kanker payudara, yaitu menikah pada usia di atas 20 tahun.
melahirkan anak pertama sebelum usia 30 tahun. Jangan tidak punya atau terlalu banyak anak. Jadi anak satu pun tidak apa-apa, yang penting punya anak ya. Menyusui bayi sampai 2 tahun. Kemudian koreksi inversi puting susu. Misalnya puting susu kita itu tertarik ke dalam, harus dikonversi ya, harus ditarik supaya dia keluar. Biasanya di poli kandungan, di poli hamil itu akan diajari untuk menarik payudara supaya selain untuk mencegah melihat apakah itu ada kanker atau tidak, tetapi juga supaya nanti waktu menyusui anak tidak kesulitan. Kemudian penyuluhan kanker masyarakat dan mengurangi paparan dengan karsinogen. Karsinogen itu adalah bahan-bahan yang bisa menjadi penyebab kanker. Ini adalah contoh kanker payudara yang sudah parah. Contohnya seperti ini. Ini sakit sekali. Kita bisa lihat wajah dari ibu ini. Ibu yang di kiri itu wajahnya kelihatan kesakitan, tetapi ibu yang di sebelah kanan dia tidak kesakitan. Jadi kanker payudara itu bermacam-macam bentuknya. Seperti ini. Ini yang kanan ini tidak kesakitan, tapi yang kiri tidak kesakitan, tapi yang kanan dia kesakitan sekali karena kanker payudaranya sudah sampai di ketiak, sehingga untuk mengangkat tangan saja sulit. Ini juga, ini seperti yang tanda-tanda kanker payudara adalah retraksi puting susu, di mana puting susunya tertarik ke dalam. Kemudian juga pudendal orange, kulit seperti kulit jeruk. Nah, jadi pori-porinya seperti membesar. Ini juga, ini adalah kanker payudara juga. Ini juga, ini yang namanya vaginitis, jadi keluar cairan pada payudara. Ini juga. Nah, ini adalah nanti kita akan mendengarkan kesaksian beliau langsung. Ini pada waktu itu masih tahun 2017. Ya, 2017 waktu itu, di mana laboratorium beliau hasilnya mulai normal. Ini adalah payudara yang sehat. Saya kasih yang ini ya supaya kita agak segar sedikit. Kalau kita ingin yang seperti ini, ya sarari dong supaya kalau ada benjolan sekecil apapun kita masih bisa menemukan. Karena apapun yang kita temukan pada awal itu keadaannya belum lanjut. Nah, untuk saya sampaikan, selama ini kanker itu ada beberapa macam. Jadi pengobatan yang paling awal adalah operasi. Karena diharapkan bahwa dengan operasi induknya akan hilang. Tapi syaratnya harus masih stadium 2A. Tetapi kalau sudah masuk stadium 2B, biasanya dokter akan melakukan kemo. Karena kalau stadium 2B artinya sudah mulai ada penyebaran di tempat lain. Nah, kenapa saya sampaikan kanker payudara hari ini? Kita obati dengan biospray karena Bu Ana yang akan menjadi survivor kita juga menggunakan biospray mulai tahun 2013. Setelah itu 4 tahun kemudian kankernya hilang. Jadi di sini biospray bukan memberikan janji tetapi memberikan bukti. Nah, kenapa biospray itu bisa untuk membuat sel kanker itu tidak hidup lagi? Dalam biospray itu ada kandungan yang disebut IGF-1 dari kolostrum sapi. Nah, kemudian ada arginin untuk meningkatkan pembakaran lemak dan meningkatkan sistem imun, kemudian menangkal kanker dan pembinaan otot. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan terangkan berikutnya. Ada juga mengandung ornitin yang merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi dia baik untuk orang-orang yang terkena diabetes. Meningkatkan fungsi liver, mengurangi lemak, meningkatkan jumlah sel dan membangun otot. Yang terakhir adalah lisin untuk antibodi
hormon dan enzim. Saya sendiri sudah pernah memakai biospray, jadi dulu berat saya itu 82 kilo, tetapi sekarang berat saya kekecilan, sekarang tinggal 51 kilo. Tapi yang kemarin berat saya itu stabil 55 kilo. Tetapi karena sekarang saya stres, jadi turun jadi 51 kilo. Ya, kemudian ada biospray yang plus. Kenapa kita plus? Karena selain empat hormon yang terkandung di dalamnya, juga mengandung asam amino, kemudian vitamin, dan mineral. Nah, bagaimana kerja biospray ini terhadap tubuh kita? Jadi di sini biospray kita pakai sebagai trigger. Jadi biospray disemprotkan di bawah lidah, tujuannya apa? Supaya dia tidak perlu melewati lambung, sehingga tidak perlu perjalanan yang jauh. Ini adalah gambaran dari HGH kita. Jadi pada saat kita berusia sampai 25 tahun, HGH akan meningkat dan akan menurun setelah berusia di atas 25 tahun. Maka otomatis kalau HGH itu berkurang, maka semua kerja organ tubuh kita akan juga terganggu. Ya, akan juga terganggu sehingga kita bisa mudah capek, gampang terlihat tua, kemudian bisa menjadi obesitas, karena pada intinya adalah kita metabolisme kita terganggu. Pada saat HGH itu menurun, maka seluruh metabolisme tubuh kita akan terganggu. Sehingga akan banyak sekali penyakit yang bisa masuk ke tubuh kita. Nah, ini adalah hormon-hormon yang ada di 8 hormon utama yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah HGH. Kenapa HGH itu penting? Karena HGH itu adalah sebagai motor untuk memperbaiki semua hormon yang ada. Dan hormon HGH ini diproduksi oleh apa? Oleh pituitary gland, kelenjar pituitary. Jadi pada waktu kita semprotkan biospray ke bawah lidah kita, maka dia akan terserap dan akan langsung masuk ke pituitary gland tersebut, ya, sehingga dia akan memicu gland tersebut untuk memproduksi HGH, untuk memproduksi hormon-hormon dalam tubuh kita, sehingga hormon-hormon dalam tubuh kita akan menjadi normal. Kalau hormon-hormon di dalam tubuh kita menjadi normal, maka segala kekurangan, segala keluhan itu akan menghilang dengan sendirinya. Dan metabolisme tubuh kita akan menjadi baik. Dan apa saja yang dipengaruhi adalah seperti misalnya yang kedua adalah hormon melatonin. Itu penting untuk meningkatkan tidur. Mungkin ibu-ibu, bapak ibu sudah pernah merasakan pada saat mengkonsumsi biospray, yang pertama-tama kita rasakan adalah tubuh kita rileks, gampang tidur, tidurnya enak sekali. Tidurnya enak sekali. Jadi kalau kita harus seakan bantal itu manggil-manggil supaya kita tidur, itu hormon, itu karena hormonnya, sehingga dia memperbaiki hormon melatonin kita sehingga kita bisa tidur nyenyak. Jadi jangan berharap bahwa biospray ini adalah obat, bisa menyembuhkan penyakit kita, bukan, tetapi dia untuk memperbaiki semua hormon dalam tubuh kita sehingga obat-obat yang diberikan dokter akan diserap dengan baik. Kondisi tubuh kita menjadi bagus, penyerapan obat bagus, tidur kita enak, makan kita nyaman, seperti itu. Makannya nyaman, Bu, bukan enak. Kadang-kadang enggak enak juga ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hormon tiroid. Hormon tiroid itu akan meningkatkan pertumbuhan normal bagi organ-organ yang lain. Dia akan meningkat terus, terutama pada waktu anak-anak, dan serta merawat metabolisme sel, jaringan, dan organ-organ, sehingga semua selnya akan bagus. Yang berikutnya adalah
hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengubah gula di dalam darah menjadi gula di dalam hati, di dalam otot, di dalam sehingga gula di dalam darah akan menjadi normal. Jadi dia insulin itu merubah untuk menjadi hormon energi, gula darah energi. Yang berikutnya adalah DHEA, penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kestabilan tekanan darah kita. Jadi dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit, semua tekanan darah ini apa sebabnya? Kadang-kadang kita stres juga tekanan darah kita meningkat. Kadang-kadang kita tidak bisa tidur, tekanan darah kita juga meningkat. Apalagi kalau ada penyakit, misalnya ada penyakit jantung dan lain sebagainya. Hormon yang keenam adalah hormon estrogen, penting untuk merawat fungsi otak dan memastikan pertumbuhan jaringan pada tubuh atau kekenyalan pada tubuh, sehingga akan membuat kelembapan vagina, pembuluh darah, dan kulit akan terjaga baik. Jadi kalau biasanya kalau kulit kita mulai kulit mati, itu biasanya saya semprot dengan biospray, itu kulit matinya akan hilang karena dia akan membuat kelembapan pada kulit kita. Itu bisa terjadi pada pembuluh darah juga. Jadi selain pada kulit bisa terjadi pada pembuluh darah dan pada vagina. Kemudian yang ketujuh adalah hormon progesteron. Hormon ini untuk apa? Ini adalah hormon wanita untuk merangsang pertumbuhan organ-organ reproduksi, bisa mempermudah kehamilan, bisa menghilangkan seperti yang pernah saya pakai, itu dia bisa seperti yang pernah kita berikan juga pada pasien, bahwa dia akan menghilangkan kista. Jadi penyakit-penyakit pada payudara yang disebabkan oleh hormonal, misalnya kista, misalnya fibrokistic disease, atau itu bisa hilang. Karena apa? Karena dia bekerja pada hormon yang merangsang pada reproduksi tersebut, sehingga sel-sel reproduksi akan baik. Pernah juga kita diberikan pada orang yang sulit punya anak, akhirnya beliau bisa hamil. Yang berikutnya adalah hormon testosteron, hormon seksual yang penting bagi pria dan bertanggung jawab pada keinginan seksual pada manusia. Dia merangsang pertumbuhan kumis, jenggot, dan meningkatkan fungsi otak dan penglihatan. Biasanya orang-orang yang selnya sudah mulai sakit, misalnya pada diabetes, maka hormon testosteronnya juga akan terganggu produksinya, sehingga keinginan untuk berhubungan itu berkurang, atau kepingin berhubungan tetapi tidak bisa, seperti itu. Jadi hormon-hormon kita yang sakit di dalam tubuh ini metabolismenya akan diperbaiki, sehingga nanti fungsi-fungsinya akan berjalan dengan normal. Nah, ini adalah contoh pada orang-orang yang sudah dibantu dengan biospray. Di sini ada CA di tulang pipinya, kemudian dia pertama sebelum dibersihkan adalah seperti yang kiri itu luka, kemudian setelah dibersihkan, selain disemprotkan di bawah lidah, kemudian disemprotkan juga di lukanya. Jadi jangan hanya disemprot di lukanya, tapi semprotkan juga di bawah lidah, karena itu yang utama. Kemudian setelah diobati, setelah disemprot, dia akan mengering dan lukanya menutup. Ini adalah namanya basalioma, basal sel karsinoma. Jadi sel-sel yang dasar itu yang terkena kanker. Nah, berikutnya adalah juga untuk antiinflamasi. Ini diberikan pada orang-orang yang kulitnya rusak karena jarum infus. Bisa juga diberikan pada luka pada orang yang HD, hemodialisa atau cuci darah. Cuci darah itu karena dia dilakukan kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu 3 kali, maka dia akan merusak kulit. Kulitnya akan luka-luka, kering, kemudian menghitam seperti itu. Tetapi dengan disemprotkan
biospray ini, maka lukanya akan mengering dan akhirnya akan hilang. Tetapi yang utama adalah disemprotkan di bawah, tetap disemprotkan di bawah lidah karena tujuannya supaya dia bisa mengobati general sata dalam tubuh kita sehingga semua jaringan akan terkena. Kalau disemprot di situ kan hanya lokal saja. Nah, ini adalah proses dari kematian sel. Sel itu seperti ini ya. Dia bisa mati, kemudian jadi siklusnya seperti ini. Normal, kemudian menua, kemudian mulai membrannya mulai pecah, kemudian mati, dan setelah mati dia menjadi sel kecil-kecil seperti ini. Nah, apa kegunaan biospray di sini adalah untuk mencegah kematian sel. Jadi sel-sel kita akan diperpanjang usianya, kemudian juga sel-sel yang sudah mati akan digantikan. Nah, kemudian saya mendapat pertanyaan juga, kalau misalnya biospray ini untuk memperpanjang sel atau membuat sel menjadi baru, menggantikan sel yang rusak, bagaimana kalau sel kanker juga jadi panjang hidupnya? Prosesnya berbeda, karena sel penyebab kanker adalah NK sel, natural killer cell. Jadi itu jenis sel yang mematikan sel kanker. Nah, dengan pemberian biospray ini, dia akan menahan pertumbuhan dari natural killer cell tersebut. Tetapi dia memperbaiki sel-sel yang ada di sekitarnya. Sehingga NK sel ini akan tertutup perkembangannya. Akan ditutup perkembangannya sehingga dia tidak berkembang. Nah, ini adalah cara kerja biospray, disemprotkan 3-5 kali di bawah lidah, ditahan 3 menit setiap pagi dan malam hari. Tetapi pemberian biospray yang kita sarankan adalah sesuai dengan penyakitnya. Kalau untuk maintenance, ya kita buat seperti ini. Hanya untuk supaya tubuh kita tetap fit dan lain-lain. Tetapi untuk penyakit, itu akan ditambah dosisnya per kalinya. Juga sehari kalau bisa sampai 5 atau 10 kali boleh, tergantung dari penyakitnya. Dan tergantung juga dari anjuran dokter. Tetapi syaratnya cuma satu, pengobatan dokter tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini seperti yang ini, biospray masuk ke kelenjar pituitary, kemudian dia akan merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan HGH, untuk mengeluarkan HGH. Jadi pertama di dalam biospray sudah ada HGH-nya, ada IGF-1-nya, jadi dia sudah masuk. Kemudian bagian atau isinya yang lain akan merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan HGH juga, sehingga fungsi HGH-nya diharapkan normal. Dia akan melewati hati, kemudian dia berubah menjadi IGF-1 juga. Jadi IGF-1 selain dari luar yang kita masukkan, juga yang dari dalam juga di-trigger, dipicu untuk muncul, sehingga disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah dan akan meregulasi pertumbuhan sel. Sehingga sel-sel itu pertumbuhannya akan normal, akan sehat kembali, dan metabolisme kita juga membaik. Nah, biospray lebih unggul dari produk nutrisi lainnya. Karena apa? Yang inti adalah disemprotkan di bawah lidah, sehingga dia tidak perlu melalui lambung dan sebagian akan diserap oleh lambung, menyebabkan penyakit lambung seperti itu. Jadi penyerapan di dalam bawah lidah itu bisa 90%. Itulah kenapa sebabnya efeknya jauh lebih cepat dari obat-obat yang diminum atau disuntikkan. Nah, ini perbedaan penggunaannya. Kalau spray ke bawah di bawah lidah, maka dia akan langsung ke kelenjar pituitary, liver, dan sel. Tetapi kalau diminum melalui mulut, maka dia dari mulut menuju lambung. Dari lambung masih masuk ke usus, di usus baru diserap, kemudian baru masuk ke kelenjar pituitary. Jadi sistem kerja dari biospray ini memotong jalur, potong kompas, sehingga pengobatannya atau peresapannya ke dalam tubuh jauh lebih cepat. Ini adalah juga ini adalah pembuluh darah.
pembuluh darah juga diperbaiki. Baik yang mikrovaskuler ini adalah di retina ini, kemudian di pembuluh darah seluruhnya juga akan menjadi baik. Dia memperbaiki kelainan yang mikrovaskuler maupun makrovaskuler pada penyakit diabetes. Nah, target hidup kita supaya sehat apa? Yaitu tekanan darah. Walaupun sudah di atas 60 tahun, tensinya tidak boleh lebih dari 150. Tetapi kalau dokter di rumah sakit itu bilangnya begini, pokoknya umur berapapun tensi tidak boleh tinggi. Jadi kadang-kadang di masyarakat bilang begini, oh umurnya sakmono, tensinya segitu tidak apa-apa, tidak boleh. Jadi intinya tensi itu harus tetap, baik untuk orang muda, baik untuk orang tua, ataupun seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau tensi itu tinggi sekali, otomatis kerja jantung kita juga akan terganggu. Jadi kalau tensi kita itu normal, itu tidak masalah. Tetapi ada juga orang yang sudah tensinya tinggi bertahun-tahun, tidak masalah. Dia cuma bilang begini, tensi saya tinggi terus, tetapi saya tidak pernah bermasalah. Iya, karena dia sudah adaptasi dengan tensi tinggi atau adaptasi dengan tensi rendah. Yang tidak bagus adalah kalau tensinya sekarang tinggi, besok rendah, besok lusa rendah, besok lusanya lagi tinggi lagi, itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena berarti pembuluh darahnya yang bermasalah. Jadi yang benar itu adalah tensi itu adalah stabil. Kemudian kolesterolnya juga LDL-nya tidak boleh lebih dari 70. Asam uratnya juga harus kurang dari 7. Albuminnya harus negatif. Mikroalbuminuria itu adalah albumin protein yang ada di kencing, di urin. Ya. Jadi dia tidak harus negatif. Kemudian kreatinin harus antara 0,9 sampai 1,2. Lingkar perut wanita kurang dari 80, lingkar perut laki-laki kurang dari 90. HB antara 10 sampai 11 gram. Jadi kalau lingkar perut itu memang menunjukkan bahwa itu sehat. Tetapi bagaimana? Kadang-kadang kita ini walaupun badannya kurus, perutnya juga besar. Jadi itu adalah patokan, harus ditaati. Walau saya sendiri tidak bisa menaati itu. Tapi kita harus usahakan supaya tubuh kita sesehat mungkin. Supaya kita bisa berkarya, bisa membantu orang, bisa menjadi bagi anak-anak kita, keluarga kita. Jadi harus tetap sehat. Sehat itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Terutama pada orang-orang penderita kanker. Saya selalu sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus berobat. Ibu harus berobat karena keluarga membutuhkan ibu, terutama anak-anak. Jadi tetap harus sehat. Dan biospray ini adalah suatu pengobatan complementary medicine yang sangat unik, ya, karena bisa memicu endogen HGH endogen kita untuk berproduksi secara normal. Dan dia juga mampu bekerja untuk anti penuaan. Nanti kalau ibu melihat survivor kita, ibu tidak akan bisa menebak usianya. Tidak akan bisa menebak usianya. Kalau melihat saya, ibu mungkin sudah tahu usia saya. Tapi coba nanti ibu lihat, bapak ibu lihat ya. Kemudian biospray ini juga kalau saya pribadi, biospray ini bisa juga memperbaiki metabolisme sehingga metabolisme saya baik. Jadi yang dulu saya obesitas, saya bisa turun perlahan-lahan. Kemudian dulu pernah mata saya sudah dioperasi mata, tetapi tetap penglihatannya saya menurun. Tetapi dengan pemberian biospray ini, sekarang pandangan mata saya sudah normal kembali. Jadi memang kalau Prof Diani ya
tidak menyarankan untuk disemprot di yang hitam korneanya. Jadi boleh disemprotkan di tengah begini atau di pinggir atau kalau penjenengan takut bisa pada waktu merem kita semprot kemudian baru detik-detik. Memang rasanya perih sekali, tetapi efeknya bagus sekali. Bisa ibu coba bagi ibu-ibu yang ada keluhan di matanya. Ini adalah jaminan produk kita. Jadi sudah termasuk di chemical, sudah diteliti di Chemical Lab Malaysia, ya kemudian analisa bakteri juga, analisa kimia di sana. Jadi produk ini adalah halal. Dan di Indonesia dia sudah terdaftar di BPOM, ya sudah terdaftar di BPOM, sehingga sudah menjadi obat yang halal di Indonesia dan boleh digunakan. Laporan menunjukkan bahwa produk-produk ini adalah alami dan berkualitas terbaik, tidak mengandung zat berbahaya, bahan kimia atau bahan-bahan yang lain. Nah, selama ini pemakaian biospray memiliki 4 manfaat yang utama, yaitu yang pertama membantu proses penyembuhan berbagai penyakit, kemudian bisa sebagai anti-aging di mana kita akan kembali muda. Cuma kembali muda berapa tahun itu tergantung pemakaian kita, tergantung pola hidup kita. Kalau kita tiap hari marah-marah, ya kembali mudanya agak sulit. Jadi memang kita harus memanage dari rasa kita. Kemudian juga efek langsing. Efek pelangsingan itu sudah saya alami dari berat saya 82 kilo, sekarang saya bisa mencapai 51 kilo. Kemudian yang berikut adalah hubungan suami istri akan kembali harmonis. Kenapa seperti itu? Seperti yang disampaikan tadi bahwa dia memperbaiki diabetes, dia memperbaiki progesteron, dia memperbaiki suplai testosteron. Jadi seperti itu akan membuat semua hormon-hormon kita akan bekerja dengan baik. Nah, sehingga seperti kita sampaikan bahwa biospray tidak hanya mengobrol janji, tetapi kita sudah membuktikan bahwa efek-efeknya itu benar adanya. Nah, untuk menderita kanker, saya tambahkan pantangan untuk penderita kanker, yaitu makanan yang mengandung pengawet, misalnya makanan atau minuman kaleng. Kemudian makanan yang mengandung banyak pewarna, bisa saus, bisa sirup, bisa sekarang itu banyak jajanan yang dikasih bumbu-bumbu itu, bumbu-bumbu yang warna kuning, warna merah, seperti itu. Jadi itu kalau masuk ke mulut kita, terutama saya sudah coba, jadi begitu masuk ke mulut kita, dia akan menyebabkan gatal sudah di seluruh. Jadi otomatis berarti ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh banyak-banyak masuk ke dalam tubuh. Penyedap makanan, vitsin atau penyedap rasa. Kalau kita sudah biasa tidak pakai vitsin, itu kita akan tahu. Walaupun makanan itu vitsinnya tidak kerasa, tetapi begitu masuk di tubuh kita akan memberikan sinyal sendiri bahwa oh makanan itu berbahaya, seperti itu. Karena kalau ini contohnya saya pribadi, kalau saya tidak tahu bahwa makanan itu ada vitsinnya atau penyedap rasanya, saya makan saja. Begitu selesai makan, ini kelenjar olfaktorius saya itu langsung bereaksi. Jadi dia langsung pusing, langsung sakit seluruh tubuh saya. Setelah 2 jam dia baru akan hilang karena obatnya vitsinnya sudah melewati lambung, baru dia hilang. Kemudian makanan yang dibakar, sate atau ikan bakar, bukan tidak boleh ya Bapak Ibu, boleh saja, tetapi tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh berlebihan, yang normal-normal saja. Apalagi sate atau ikan bakar yang gosong ya, itu yang enak ya. Padahal itu yang gosong, yang hitam-hitam itu karbonnya justru yang tidak boleh dimakan. Itu adalah karbon. Kemudian makanan yang diasap, misalnya daging asap. Kemudian makanan yang mengandung alkohol, ape, brem, bir, dan lain-lain. Kemudian makanan yang dibusukkan, misalnya ikan asin, petis, terasi, dendeng. Bukan tidak boleh ya Bapak Ibu, sekali lagi bukan tidak boleh, tetapi gunakan sewajarnya saja, jangan berlebihan. Kemudian kopi, rokok, jangan dimarahi ya Bapak kalau saya bilang rokok ya, saya jangan dimarahi. Ini adalah ilmu saya, jadi saya jangan dimarahi. Kemudian juga
daging sapi, kambing, bebek, babi, burung dara, ayam broiler. Tapi bebek saya tetap makan kok, cuma tidak boleh banyak-banyak. Kalau ayam broiler itu biasanya di rumah saya itu ada yang alergi, jadi kita hindari seperti itu. Jadi tergantung masing-masing. Kalau masing-masing merasa bahwa makanan itu berefek tidak baik terhadap tubuhnya, ya jangan dicoba. Oh boleh sih mencoba, boleh ya, supaya tahu rasanya. Takutnya nanti kalau ditanyai rasanya bagaimana, enggak tahu, enggak bisa jawab, repot nanti. Kemudian makanan yang digoreng dengan minyak bekas. Selain itu juga buah yang disuruh memakannya tidak boleh banyak-banyak, yaitu alpukat, nangka, dan durian. Nah, kenapa ini semua kita lakukan? Supaya kita dan keluarga kita bisa bersama-sama menua bersama-sama dan tetap berbahagia bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah kepada pembicara kita pada hari ini, Dr. Yeti Besnai. Terima kasih Dr. Yeti. Pembahasannya sangat gamblang sekali Bapak Ibu. Jadi sudah dipaparkan semua dengan begitu jelas, dan sekarang berikutnya saya akan mengundang narasumber kita yang berikutnya. Kita tadi sudah mendengar sekian banyak pengetahuan tentang kanker payudara. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan sebuah kisah testimoni dari seorang survivor kanker payudara selama 29 tahun. Tentunya perjalanan sebagai survivor selama 29 tahun ini, Bapak Ibu, bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan membutuhkan kekuatan dan ketabahan yang sangat ekstra. Tanpa menyita waktu lagi, saya ingin mewakili Bapak Ibu sekalian mengundang narasumber kita berikutnya, Direktur Museum Kanker Payudara, Direktur Museum Kanker Indonesia, maksud saya, yang dimana beliau ini juga sudah memberikan edukasi tentang kanker payudara ini bahkan sampai ke rumah sakit di luar negeri, Bapak Ibu. Ini keren banget. Kisah beliau ini sangat menginspirasi, ya. Jadi langsung aja kita undang ke ruangan ini Ibu Ana. Selamat siang, Bu Ana. Selamat siang. Assalamualaikum. Iya, luar biasa. Oke, Bu Ana, selamat siang. Selamat siang. Iya, luar biasa sekali. Ya, Bu Ana, kalau boleh saya tahu, bisa diceritakan kepada kita semua sejak kapan Bu Ana mulai mengenal tentang Biospray? Oke, baik. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Jadi awal saya mengenal Biospray itu tahun 2013. Saya survivor kanker payudara. Jadi di sini saya akan bercerita, berbagi pengalaman, sharing untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di seminar ini, di forum ini. Jadi awal tahun 1991 saya terdiagnosa kena kanker payudara dengan stadium lanjut, dan saya sudah menjalani 6 kali operasi, 12 kali kemo, dan 25 kali penyinaran. Jadi dalam perjalanan waktu dari tahun 1991 sampai 2002, saya menjalani 5 kali operasi. Di situ
kondisi naik turun, dan pengobatan pun mohon maaf tidak hanya di Indonesia. Kebetulan saya pengobatan juga dari luar, Jepang, Korea, juga Cina. Hasil saya harus kembali lagi ke Indonesia dan saya harus berhadapan dengan meja operasi. Nah, tahun 2013 saya ketemu dengan ownernya Beospray. Awalnya sih saya kurang percaya ya, karena saya sudah merasakan bagaimana pengobatan saya yang dari luar. Apakah sehebat itu Beospray? Ternyata setelah saya mencoba, karena setiap tahun saya harus cek lab. Nah, kebetulan dari tahun ke tahun itu ada penurunan dan penurunan. Sehingga tahun 2017 itu dinyatakan normal. Jadi CA saya normal. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang pun saya masih tetap mempergunakan Beospray supaya stamina tubuh saya juga bagus, supaya stamina dalam diri saya, apalagi dengan kondisi pandemi saat sekarang. Dan saya juga menyarankan pada Bapak Ibu semuanya, yuk kita semuanya sama-sama menggunakan Beospray supaya ketahanan tubuh kita lebih baik dan supaya virus-virus tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana. Nah, ini sangat menarik sekali. Di awal tadi Bu Ana sempat mengatakan bahwa belum terlalu percaya dengan Beospray pada waktu awal menemui. Lantas apa pertimbangan Bu Ana sampai Bu Ana berani untuk ambil keputusan, oke deh, saya coba Beospray-nya. Nah, itu apa yang membuat Bu Ana ada keberanian untuk pertama kali mencoba itu? Ya, jadi satu keberanian dalam diri saya, karena saya dalam diri saya selalu menanamkan bahasanya saya harus sehat, karena saya dibutuhkan oleh keluarga, anak dan suami saya amat sangat membutuhkan saya. Nah, disitulah timbul semangat. Karena pengobatan berbagai macam itu ternyata juga hasilnya kurang maksimal ya, karena bolak-balik saya harus kembali lagi masuk di rumah sakit dan harus operasi. Ternyata setelah saya menggunakan Beospray, saya operasi yang terakhir tahun 2009 dan dalam taraf pemulihan itu saya ketemu Beospray ya, ketemu ownernya Beospray, disuruh nyoba. Satu keberanian saya, barangkali Bismillah, saya bilang gitu, Bismillah. Mudah-mudahan dengan adanya ini saya CA-CR-nya turun. Ternyata memang dalam kurun waktu 1 tahun sudah mulai ada perubahan ya jalannya. Tapi memang di sini kita dituntut harus ekstra ya, harus memang sabar. Jadi beda dengan penyakit-penyakit yang lain sekali, dan kebetulan memang namanya pengobatan bukan sulapan ya, sekali atau 2-3 botol itu sudah sembuh sih ada, manakala itu kalau kena flu biasa. Tapi kalau untuk penyakit kanker, karena penyakit kanker ini penyakit sel, jadi penyakit yang selnya yang diserang, jadi kalau kita memang butuh waktu yang agak lama. Nah, dengan adanya ini dari tahun ke tahun, akhirnya benar-benar dan memang butuh telaten. Kita harus telaten dan harus sabar. Tahun 2017 saya dinyatakan sehat dan normal. Wow. Alhamdulillah. Jadi hasil CA saya normal. Wow. Ini menarik sekali. Berarti kalau menurut catatan yang ada bahwa Bu Ana survive selama 29 tahun hingga saat ini, berarti keputusan dari dokter, pernyataan bahwa Bu Ana sudah sembuh total dan normal, itu tepatnya Bu Ana setelah menjalani sebagai seorang survivor kanker payudara, itu bahkan sampai 26 tahun Bu, baru dinyatakan normal. Ya. Perjuangan 26 tahun, sekali lagi saya garis bawahi di sini. Wow, keren banget Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Semangat juang selama 26 tahun. Ini bukan semangat juang yang main-main.
Dan ini ada satu dasar yang sangat kuat, yang di sini saya catat dari tadi, ini sangat menarik yang ingin saya ulangi untuk Anda semua, yaitu apa? Motivasi untuk keluarga. Berjuang, kita bertahan hidup, teman-teman survivor kanker payudara, teman-teman yang menderita kanker payudara, harus memiliki semangat juang karena apa? Karena Anda dibutuhkan oleh keluarga Anda, dibutuhkan oleh suami Anda, dibutuhkan oleh anak-anak Anda. Ini sesuatu yang wah banget. Ini jujur saya sekarang ini merinding, Bapak Ibu sekalian, merinding. Satu semangat juang, satu kekuatan yang bersumber dari dalam. Nah ini menarik sekali. Saya ingat dengan waktu salah satu rekan saya, sahabat SMA saya, juga divonis kanker payudara waktu awal-awal lalu. Beliau di awal langsung mendapatkan edukasi dari dokternya. Ibu, kesembuhan ibu 70% ditentukan oleh faktor psikis, oleh faktor kejiwaan ibu, kondisi hati ibu. Medikasi dari dokter, treatment medis itu berperan 30%. Ini diedukasi langsung oleh dokternya waktu itu. Waktu itu kami juga hadir di sana, sesuatu yang mengejutkan saya. Dan hari ini ada sedikit terkuat sedikit ini, ya, ada titik terangnya dari apa yang dikatakan oleh Bu Ana. Nah, Bu Ana, terhadap pernyataan seperti ini, artinya yang saya tangkap bahwa apa yang membuat Bu Ana berjuang dan memiliki semangat juang yang begitu tinggi, berarti di luar usaha-usaha medis itu tetap ada usaha untuk Bu Ana menata psikis dan menata pola hidup. Bisa diceritakan bagaimana Bu Ana menata psikis dan menata pola hidup Bu Ana? Oke, baik. Jadi faktor psikis itu memang benar sekali 70%, jadi pengobatan 30%, karena kita harus menata hati ya. Yang bisa membuat kita happy, yang bisa membuat kita sedih, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kalau psikis itu jauh lebih berat daripada apalagi orang-orang yang terdiagnosa kena kanker. Jadi kalau saya menyatakan 70% itu is okay ya. Jadi orang kalau orang sudah terdiagnosa kena kanker, pesan saya satu, jangan capek fisik maupun psikis, terutama lebih-lebih psikis. Kalau fisik kita ditidurkan, selesai bangun tidur sudah fresh. Tapi kalau psikis itu dampaknya luar biasa, karena kalau psikis yang jelas kita nggak bisa tidur. Kalau orang sudah tidak bisa tidur, asam lambung mesti naik. Kalau sudah asam lambungnya naik, otomatis makanan pun akan ditolak oleh tubuh. Tidak hanya makanan, ya, obat pun akan ditolak oleh tubuh, sehingga itu akan memperparah, memperburuk kondisi orang yang kena kanker. Jadi harapan saya dan pesan saya, pandai-pandailah kita memanage diri kita sendiri. Yang bisa memanage diri kita sendiri bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Kita manfaatkan hormon pemberian Tuhan, hormon endorfin, kita buat suasana happy. Nah, sekarang yang bisa membuat happy siapa? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Semisal kita mendengar omongan yang kurang pas. Nah, yang bisa mengkontrol siapa? Bukan, kita tidak bisa menyalahkan orang, tapi diri kita. Bagaimana kita mensikapi semuanya? Kalau mungkin itu dianggap nggak ada, ya sudah, selesai. Nah, yang bisa membuat kita happy, satu misal kalau kita mungkin hobinya masak ya, kan kita happy ya, rasanya happy. Tidak hanya itu, mungkin kita bisa berbagi dengan orang lain yang sekiranya bisa membuat orang itu senang. Kita happy, kan? Nah, jadi yang ukuran happy itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita manfaatkan hormon yang ada dalam tubuh supaya dia bekerja maksimal, hormon endorfin itu, sehingga kita bisa ini ya, terjauh dari semua penyakit. Jadi kalau hormon endorfin itu akan mengalahkan semua obat-obatan yang ada dalam yang di dunia luar. Itu kuncinya kenapa kok saya bisa eksis sampai sekarang, bisa bertahan sampai sekarang, ya karena saya selalu memanage
yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, luar biasa sekali. Ya, ini menarik sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengapa hati memicu hormon endorfin? Ini memang banyak sekali dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Ya. Ya, pada saat kita happy, pada saat kita bahagia, hormon endorfin inilah yang keluar dari tubuh. Dan menurut catatan medis, Bapak Ibu, menariknya hormon endorfin ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat untuk menenangkan psikis kita dan memberikan efek ke tubuh kita, ini meningkatkan kekebalan tubuh. Bahkan ini jauh lebih kuat daripada morfin. Ya. Ya, sehingga ada beberapa teman yang bahkan mengatakan bahwa ini morfin alaminya tubuh kita. Ya. Ya. Jadi inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebetulnya salah satu pendukung utama bagi teman-teman penderita kanker saat ini adalah tetaplah menjaga suasana hati Anda supaya tetap happy. Ya. Betul. Dan tentunya didukung oleh Biospray untuk apa? Memperkuat pertahanan tubuh sehingga pertahanan dari dalam dan dari luar ini berkolaborasi sehingga ini pada akhirnya itu akan meningkatkan dan memberikan efek maksimal untuk melawan sel kanker. Ini menarik sekali. Nah, Bu Ana, mungkin saya bisa minta Bu Ana untuk memberikan sedikit motivasi kepada para audiens sekalian, bagaimana tips-tipsnya supaya teman-teman di lapangan ini bisa menjadi sekuat dan setegar Bu Ana. Karena saya lihat Bu Ana di sini luar biasa banget. Bu Ana dalam setiap mengambil keputusan yang krusial selama masa dari awal terkena penyakit tervonis kanker payudara, bahkan sampai 26 tahun survivor sampai sembuh total, ini butuh kekuatan dari dalam, sehingga Bu Ana berani untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut. Bisa memberikan tips-tipsnya, Bu Ana. Oke, terima kasih. Jadi gini, saya ralat ya, bukan 26 tahun, tapi 29 tahun. Yes. Ya, jadi pada saat saya terdiagnosa kena kanker itu usia yang relatif muda banget, ya, jadi usia yang produktif. Dan pada saat itu usia kurang lebih baru 27-28 ya, jadi 29 tahun yang lalu. Nah, kalau menurut saya, tadi yang ditanyakan tip-tipnya ya, yang jelas kita tetap menjaga kesehatan, apalagi di saat pandemi seperti saat sekarang, itu utama sekali kita harus bisa dan pintar menjaga kesehatan. Jadi saya menyarankan, karena kalau dikatakan orang terkena kanker itu dikatakan sembuh, mohon maaf tidak ya. Kenapa kok saya bilang tidak? Kenapa dikatakan survive? Karena memang kita survive dari penyakit kanker itu. Kalau tadi dikatakan sembuh, ya kayaknya sih kalau saya bilang saya sembuh, enggak. Jadi istilahnya gini, kalau di dalam dunia medis, orang yang sudah terkena kanker, itu kita memang hidup bersahabat dengan sel kanker. Jadi kapanpun kita tetap harus menjaga, lebih-lebih di saat pandemi saat sekarang. Dan kebetulan saya terkena tidak hanya kanker payudara sebelah kiri maupun kanan, tapi kiri kanan dan kelenjar ketiak pun saya sudah terbuang. Jadi stamina saya hanya 2/3. Itu memang saya menyarankan dan menganjurkan untuk para penderita kanker, hendaknya kita tetap menjaga kesehatan, dan apalagi dengan kondisi pandemi saat sekarang, yang terbaik ini menurut saya ya, karena saya sudah menggunakan Biospray sudah cukup lama, dan itu pun tetap istilahnya kondisi saya tetap stabil dan tetap seperti saat sekarang. Padahal diagnosa dokter dulu itu kan maksimum bertahan 2 tahun ya, walau alam, karena yang punya usia itu Tuhan, Allah, dan saya bersyukur hingga detik sekarang saya masih mampu berhadapan dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun toh lewat
media Zoom, tapi yang jelas kayak dengan bertambah dengan kondisi saya saat sekarang, saya masih bisa berbagi bagaimana mensikapi semuanya. Dan ini tadi seperti yang dikatakan Dr. Yeti, bahwasanya biospray itu bukan satu janji ya, tapi memang pembuktian. Iya, saya mengatakan iya, dan saya mengaminin karena saya selama ini bisa eksis sampai detik sekarang karena saya mempergunakan biospray. Jadi pesan saya kepada masyarakat, meskipun tidak terkena, misalnya tidak terkena kanker ya, jangan sampai ya gitu. Tapi situasi seperti ini kita harus benar-benar pintar menjaga kesehatan agar badan kita itu tetap sehat, Bapak Ibu semuanya sehat. Yuk kita mempergunakan biospray supaya mencegah virus itu untuk masuk dalam tubuh. Jadi karena biospray ini cara kerjanya dia menjadikan metabolisme tubuh lebih baik, sehingga penyakit pun akan ditolak oleh tubuh. Nah, itu yang saya sarankan, dan saya dengan catatan gini ya, walaupun kita mempergunakan biospray, pengobatan dokter tetap ya, yang untuk penderita kanker pengobatan dokter tetap kita tetap kontrol, jadi tidak boleh ditinggalkan ya, karena biospray itu suplemen yang menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Jadi kalau biospray itu bukan tidak bisa menjadikan tidak bisa untuk operasi, tidak bisa untuk ini, tapi setelah operasi istilahnya ya, jangan punya anggapan bahwasanya orang terkena kanker kena biospray langsung sembuh gitu. Enggak seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk menjaga stamina. Jadi setelah kita terkena kanker pun kita menjaga stamina, sehingga pengobatan untuk medis pun itu lebih mudah. Kalau kondisi kita baik, stamina kita bagus, jadi di saat operasi itu sudah nggak pakai rewel gitu ya, istilahnya, karena kondisi kita udah bagus. Nah setelah operasi kita anjurkan, kita sarankan untuk tetap mempergunakan biospray. Itu mungkin seperti yang Bapak Ibu lihat ya, seperti saat sekarang saya mampu dan saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu semuanya. Apakah saya nampak seperti orang sakit? Enggak kan? Saya tetap seperti ini, gitu loh. Oke, terima kasih Bu Ana. Ini sangat luar biasa sekali sharingnya. Nah, di sini ada beberapa yang mau ditanyakan oleh audien, Bu Ana, ya. Sambil menunggu Pak Agus ready untuk kita ambil foto. Nah, yang pertama ini pertanyaan dari Ibu Desi Karimon. Ya, mungkin ini lebih ditanyakan kepada Dr. Yeti, ya. Kenapa alpukat tidak boleh untuk penderita kanker? Sebetulnya gini, mohon maaf, kalau dikatakan tidak boleh, enggak ya, karena saya bisa eksis sampai detik sekarang. Mohon maaf, saya langsung ini penderita ya, langsung penderita, nanti akan ditambah oleh Dr. Yeti. Jadi semua makanan boleh, yang penting tidak berlebihan ya. Alpukat semua, sate, daging semua boleh, karena dalam tubuh kita itu butuh nutrisi ya. Tidak hanya kalau semua tidak boleh, yang penting tidak berlebihan. Itu aja. Nih nanti Dr. Yeti yang ngomongin. Baik Bu Desi. Bu Desi ini memang pasien saya. Ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, apapun yang saya sampaikan tadi sebagai pantangan itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Semua yang saya sampaikan di situ itu boleh, tetapi hanya sedikit saja. Cuma untuk tombol pengen. Jadi boleh saja dimakan, monggo. Saya tadi tidak bilang bahwa itu tidak boleh sama sekali, tetapi Pak, makanlah sesuai dengan porsinya saja. Jadi jangan berlebihan. Seperti durian itu bukan tidak boleh. Boleh. Maaf ya, saya bilang boleh. Memang saya juga masih makanlah durian seperti itu, tetapi tidak berlebihan.
Karena efeknya kalau berlebihan dia akan meningkatkan tensi, kemudian kolesterolnya juga meningkat seperti itu. Begitu ya Bu Desi. Oke. Terima kasih kepada Dr. Edi yang sudah memberikan tambahan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya, di sini sudah saya catat ada beberapa, dan ini pertanyaannya keren-keren. Oke, pembahasan kita siang ini tambah panas. Oke, nah sebelum masuk pertanyaan berikutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengabadikan momen kita bersama pada hari ini, yaitu dengan kita bersama-sama berfoto, ya. Mungkin bisa dipandu oleh Pak Agus untuk pengambilan fotonya, ya. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, kita akan dalam hitungan ketiga, kita akan angkat tangan kita sambil mengatakan fight, gitu ya. Oke. Nah, oke, silakan Pak Agus untuk memimpin sesi pengambilan foto ini. Siap foto, siap pose, sudah dirapikan rambutnya, udah pakai jelly. Oke ya, 1, 2, masih ada yang 1, loh, Bu Antika, oh. 1, 2, 3. Oke. Oh iya. Sebentar, sekarang tanggal berapa? Oke. 5. Masuk ke halaman kedua. Halaman kedua. Siap. 1, 2, 3, 5. Halaman ketiga. Halaman keempat. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih kepada Bapak Agustinus Prasena sudah memimpin sesi kita kali ini untuk berfoto bersama. Ya, kami sudah pastikan wajah-wajah tampan, wajah-wajah cantik Bapak Ibu semua sudah terekam dengan baik dan akan kita share di grup WA SBC Internasional tentunya. Oke, nah kita akan masuk pada pertanyaan kedua. Ini diajukan oleh Ibu Antika. Beliau ingin bertanya mengenai kanker serviks. Kelihatannya lebih enak Bu Antika menyampaikan secara langsung. Bu Antika, silakan menyalakan mic-nya. Oke, siap. Bu Antika, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Suandi. Ya, selamat siang, Bu Antika. Silakan, Bu Antika mengajukan pertanyaannya. Oke, siap. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu Ana. Yang
Dokter, ini kan saya punya pasien kanker serviks ya, di mana di awal kami tangani itu beliau memang sudah kondisi itu stadium 3. Sudah keluar masuk rumah sakit di Malang ya. Kemudian beliau mendengar masalah biospray dan langsung menghubungi saya. Hari ini kondisi beliau semakin membaik, segar, perdarahan itu berhenti dengan pemakaian biospray itu yang 5 hari setelah pemakaian biospray itu mengeluarkan darah itu yang unggul-unggul gitu ya dok. Kemudian beliau itu tidak mau setelah ditambah darah, setelah selalu kalau tambah darah kaki langsung membengkak. Begitu pakai biospray, kaki yang membengkak tadi itu udah kempes, udah empuk, udah kembali sempurna. Kemudian beliau sempat drop lagi tensinya, tekanan darahnya drop, akhirnya sama rumah sakit ditambah darah. Kenapa semakin ditambah darah itu membengkak lagi gitu. Terus akhirnya sekarang tidak mau ditambah darah, soalnya setiap tambah darah selalu membengkak. Nah, satu itu pertanyaannya, faktor apa yang membuat setiap tambah darah itu kok selalu membengkak kakinya. Nah, yang kedua, ini tidak mau melakukan kemoterapi karena kalau melakukan kemoterapi katanya nanti dokter yang mengatakan itu semakin cepat menjalar. Ini yang saya bingung dokter, padahal saran saya harus kemo didampingi biospray gitu dokter. Saya mohon pencerahan dokter supaya nanti kami bisa menyampaikan hal ini kepada beliau. Terima kasih dokter, itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Antika. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bahwa setiap kali habis ditransfusi pasti bengkak, begitu ya Bu? Itu ya Bu. Iya dokter, iya dokter betul. Terus penjelasan, ya gimana dokter? Nah pada waktu itu dia si pasien ini bilang, dokter kenapa setiap saya habis transfusi kok selalu kaki saya bengkak dan bengkaknya itu kayak kaki gajah gitu dokter, langsung otomatis itu. Tapi dengan pemakaian biospray rutin beberapa hari pakai biospray setelah pulang dari transfusi langsung kempes lagi gitu. Akhirnya hari ini tuh kalau mau ditransfusi nggak mau, tetapi plusnya yang saya tambah supaya nggak sampai transfusi. Jadi nutrisinya langsung mendapatkan dari plus gitu dokter. Gitu. Baik Bu, jadi kalau misalnya tapi kan kita tidak bisa menggantikan transfusi begitu saja, karena transfusi itu diberikan berdasarkan hasil lab di mana HB-nya rendah. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya kita hanya berikan biospray dan kemudian tidak mau transfusi, itu kita juga harus cek dulu bagaimana dengan pemeriksaan darahnya, bagaimana dengan HB-nya, apakah HB-nya itu sudah normal atau belum. Kalau misalnya HB-nya masih di bawah 10 dan kemudian beliau lemah, sebenarnya kan otomatis transfusi masih harus dilakukan. Betul. Itu adalah motivasi dari kita. Jadi kita walaupun kemudian setelah dia transfusi kemudian bengkak, kemudian dengan biospray hilang, bisa kempes gitu. Tapi kan kita juga tidak tahu bahwa pemeriksaan lab bagaimana. Iya dokter. Jadi sekarang ini dengan ini hari ini tadi dokter saya suruh masuk ikut Zoom. Beliau hari ini tuh ada keluarga besar datang jadi nggak bisa ikut. Nah tapi ini tadi saya tanyakan selama plus saya tambahkan dosisnya itu HB-nya di atas 10 dokter, sehingga dia tidak pernah gliyeng lagi. Beberapa minggu terakhir ini udah nggak pusing-pusing lagi, udah enak seger gitu. Terus dokter yang menangani beliau sendiri dari Rumah Sakit Persada Malang itu bersyukur sekali keadaan semakin membaik sehingga dokternya juga semakin semangat untuk mengatasi beliau sekarang. Baik Bu, baik. Berarti dengan hanya pemakaian biospray tanpa transfusi, HB beliau masih tetap baik. Tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Dan itu juga dilanjutkan aja. Kan itu pengetahuan juga untuk kami, karena kami belum pernah mendapatkan pasien yang seperti itu. Biasanya kan harus ditransfusi dulu, tapi
Tapi Iya. kemudian kalau dengan biospray seperti itu dia makin membaik, itu justru lebih baik Bu, karena artinya biospray sudah memberikan bukti bahwa dia Iya. bisa memperbaiki metabolismenya sehingga HB-nya juga tidak turun. Begitu ya Bu? Iya dokter. Terima kasih dokter. Terus mohon maaf, pertanyaan yang kedua tadi bagaimana Bu? Pertanyaan yang kedua, dia tidak berani kemoterapi karena satu dengan penambahan darah tadi, karena darah itu darah yang diambil dari seseorang itu jelas ya darah dari orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat ini dalam arti beliau juga yang ya makan daging, yang makan buah, yang makan sayur, sehat, katakanlah sehat. Nah, dari situ tambah darah ini juga bisa membuat sel kanker ini subur gitu dokter. Nah, kemudian kalau nggak di kemo itu bahayanya nanti akan semakin subur. Nah, ini yang membuat bingung lagi. Makanya dia itu sekarang tuh bingung, nggak mau kemo, nggak mau sinar, tapi hanya dengan memakai biospray itu benar-benar keluarga itu udah puas gitu loh. Suaminya puas, orang tuanya puas gitu dokter. Saya ini yang menangani juga ikut bingung sekali. Udahlah Bu Antika, nggak usah bingung. Saya pokoknya intinya hari ini itu semakin kuat, semakin sehat, perdarahan udah enggak gitu-gitu dokter. Jadi saya jadi aduh ya udah deh kita ikuti. Akhirnya seperti itu. Yang penting saya dan dokternya ini udah mengarahkan yang terbaik gitu loh dokter. Makanya saya sedikit kepingin mendapatkan pencerahan dari penjenengan supaya kita nanti bisa memberikan sedikit edukasi kepada beliau. Nah intinya untuk kemo itu seperti apa, kemudian supaya bisa didampingin dengan biospray supaya mau kemo gitu loh dokter. Nah ini nggak mau kemo gitu. Baik Bu Antika. Baik. Jadi seperti yang sudah pernah ditanamkan oleh Prof. Yogi sebelumnya, jadi walaupun kita memakai biospray, tetapi pengobatan dari dokter tidak boleh dihentikan. Betul. Nah, tujuan dari kemo sendiri adalah untuk mematikan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Betul. Nah, kemudian biospray sendiri adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak akibat kanker dan akibat pengobatan kemo itu. Jadi kalau menurut saya seharusnya kemo dan pengobatan yang lain tetap harus dijalankan. Nah, bagaimana fungsi dari biospray sendiri? Fungsinya adalah memperbaiki sel-sel yang rusak. Artinya, efek dari kemo sendiri itu akan berkurang dengan pemakaian biospray. Karena apa? Karena sel-selnya menjadi bagus. Kemudian metabolismenya sudah membaik. Otomatis efek dari kemo sendiri yaitu nyeri, mual, muntah, rambut rontok dan rasa badan lemah itu sudah bisa dihilangkan dengan biospray. Jadi jangan takut kalau pakai sudah di kemo sel-selnya nanti tambah, bukan. Tujuan dari kemo itu adalah untuk mematikan sel kankernya. Oke, karena siap, terus terang biospray tidak mematikan sel kanker. Dia hanya memperbaiki seluruh sistem dari tubuh kita sehingga pengobatan yang diberikan oleh dokter, baik itu kemo yang oral ataupun kemo yang disinar ataupun pengobatan yang lain yang itu akan diserap baik oleh tubuh sehingga efeknya akan jauh lebih bagus kalau dijalankan kedua-duanya secara maksimal. Begitu Bu Antika. Oke, siap dokter. Sebetulnya ada beberapa pasien kanker yang kami tangani itu udah banyak dokter ya. Yang saya sarankan dengan kemo dan didampingin biospray sebetulnya sudah banyak. Tapi yang paling banyak saya tangani itu di payudara dokter. Gitu. Alhamdulillah hasil yang selama ini kami tangani itu semuanya signifikan. Tapi untuk yang satu ini, serviks ini memang kita agak sedikit ini ya dokter, punya tingkat kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Nah ini tadi apa yang disampaikan oleh dokter, saya rekam, makanya ingin saya sampaikan ke beliau dengan rekaman yang dengan handphone saya yang satunya, supaya nanti beliau juga punya satu semangat untuk mendorong supaya dirinya ingin kemo gitu. Iya. Terima kasih dokter. Yang utama, Bu. Oke, siap. Terima kasih dokter hari ini pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih kepada Dr. Edi sudah menjawab pertanyaan dari Bu Adhika. Berikutnya ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Ini langsung dari salah satu presiden kita ini, Ibu Salma Bachir. Ini udah PM saya ini, Pak, ada yang mau saya tanyakan. Oke, Bu Salma, selamat siang. Bisa tolong dinyalakan mic-nya dulu. Bu Salma Bachir. Ya, bisa tolong dinyalakan mic-nya, Bu? Iya. Ya, udah. Selamat siang, Bu Salma. Semangat pagi semuanya teman-teman yang hadir di Juminar pada siang hari ini. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi Bapak Guswandi. Maaf saya agak telat masuk karena meeting. Terus yang kedua, saya juga mau mengucapkan selamat untuk Dr. Jeti dan juga Bu Ana. Keduanya hari ini cantik sekali dan materinya luar biasa. Ya. Iya. Pertanyaan saya yang pertama untuk Dr. Jeti ya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, Dok. Ini banyak teman yang baru hadir di sini. Saya ingin bertanya, kita pernah berpartner untuk seminar Zoom. Dokter bercerita bahwa dokter sembuh dari kista payudara, betul ya, Dok ya? Kiri sama kanan ya, Dok ya? Betul. Betul. Mungkin itu saya minta mungkin dokter bisa menceritakan lagi untuk teman-teman yang baru hadir di sini karena mitra saya ada beberapa yang baru join. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, saya mau menyapa dulu Bu Ana yang cantik, Masya Allah. Sudah berapa tahun tidak ketemu, hari ini Bu Ana berubah luar biasa. Bukan semakin senior kelihatan usia, tapi semakin cantik. Luar biasa. Terima kasih. Saya beberapa kali bertemu dengan Bu Ana, kita seminar bareng-bareng Prof. Yogi ya, almarhum, dan juga Prof. Tiani di Sidoarjo, saya jadi moderator, Ibu jadi testimoni. Saya ingat betul Ibu hasil lab yang di 2016, saya masih ingat tercatat Ibu sudah bebas dari kanker, itu luar biasa. Ya, itu sangat-sangat bagus untuk kita semua. Yang mau saya tanyakan hari ini, tadi Bu Ana menceritakan bahwa pola hidup, bahagia, cara makan, itu perlu kita jaga untuk supaya kita tetap stabil, apalagi yang sudah mereka-mereka yang saat ini bersahabat dengan kanker. Saya senang sekali kata-kata Ibu bersahabat dengan kanker. Jadi kita tuh merasa memang perlu kita tangani. Nah, apakah kita harus rutin pap smear sebagai ibu-ibu di seluruh Indonesia ini 6 bulan atau setahun sekali bagi kita atau teman-teman yang tidak mengalami problem daripada apa kanker payudara atau kanker serviks, apa kita terus tetap kontrol? Itu yang mau saya tanyakan Bu Ana dan juga Dr. Jeti. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Salma. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalau kontrol tetap ya Bu ya. Jadi kita makanya saya bisa survive sampai 29 tahun itu karena pertama kita care terhadap diri kita sendiri, kita rajin kontrol. Jadi supaya ada sesuatu itu gampang segera teratasi. Jadi kalau toh dikatakan sembuh total itu rasanya ini ya, kalau orang penderita kanker itu pada umumnya makanya dibilang survive gitu ya. Makanya kita meskipun kita didiagnosa kena kanker, tapi kita bersahabat dengan sel kanker, namanya sahabat ya. Waktunya kontrol ya kita colek diri kita sendiri, yuk kita kontrol dulu yuk. Waktunya minum obat, yuk kita minum obat dulu. Jadi kita jangan sampai kita jenuh atau gimana ya. Kalau mau survive itu ya seperti apa yang saya lakukan. Jadi waktunya kontrol tetap kontrol. Jadi minim 3 bulan sekali ya saya harus kontrol. Saya dan laporan kontrol tahunan pun juga
itu tetap kita lakukan. Kalau kontrol tahunan kan harus mamografi, cek darah lengkap, USG, terus semuanya kita lakukan tiap tahun sekali. Tapi kalau 3 bulan, kadang cuma di USG aja, kadang tergantung kondisi fisik kita. Nah, namanya seorang sahabat, kita kan harus peduli ya, peduli namanya bersahabat. Oh, waktunya kontrol, caleg diri kita, ayo waktunya kontrol. Nah, waktunya minum obat, ayo kita minum obat. Jangan jenuh-jenuh kita untuk mencolek diri kita sendiri. Sampai itu, jangan lupa pakai body spray. Jadi body spray itu bukan sekedar obrol janji ya, tapi real. Saya merasakan setelah saya mempergunakan body spray itu karena fungsi body spray itu memperbaiki sel-sel yang rusak, jadi sel-sel yang mati itu akan segera dapat terganti. Regenerasi selnya itu lebih cepat untuk setelah kita mempergunakan biospray, dan itu pun saya orangnya kan nggak gampang percaya begitu aja, dan segala sesuatu mesti saya uji lab. Pada kenyataannya hasil labnya itu wow, jadi CA, CEA saya normal. Tapi bukan berarti saya dinyatakan sembuh, tidak ya, tetap survive. Oke, Bu Salma? Terima kasih Bu Ana, lengkap sekali penjelasannya. Jadi kita harus tetap rutin kontrol yang sudah bersahabat ataupun yang saat ini belum mengalami gejala apapun, tetap kita kontrol ya Bu Ana ya. Ya betul Bu Salma. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Salma. Pertanyaan yang ditujukan kepada saya bahwa saya dulu pernah kista payudara. Jadi mungkin pada tahun 2008. Jadi karena saya sering memeriksa pasien akhirnya saya iseng-iseng itu saya periksa sendiri diri saya. Kemudian loh, kok ada yang kecil seperti ini. Akhirnya saya USG. Dari USG dokternya bilang begini, loh ini lu masih kecil, masih 0,4. Pasti kalau kalau tidak biasa meraba pasti tidak tahu, dia bilang begitu. Iya dok, terus akhirnya saya periksa, ternyata di sebelah kiri itu ada 2, memang tidak besar, hanya 0,6 dan 0,5. Kemudian yang sebelah kanan itu ada 3, ada yang 0,7, kemudian ada yang 0,5 dan 0,4. Pada waktu itu saya belum mengenal biospray. Jadi kemudian saya memakai kunir putih itu setiap saat saya tetap pakai kunir putih. Memang dia tidak membesar, tetapi dia juga tidak mengecil. Jadi dia tetap bertahun-tahun itu tetap. Tahun 2013 itu saya pertama kenal biospray, saya diminta untuk bicara waktu itu, kemudian saya terus kemudian saya pakai biospray. Jadi saya ini bukan orang yang rajin memakai obat. Ini contoh yang tidak baik. Saya itu kurang rajin pakai obat. Jadi kunir putih akhirnya setelah bertahun-tahun ternyata dia tidak menghilangkan, hanya menahan supaya tidak tambah besar. Akhirnya saya tinggalkan. Saya sudah tidak pakai apa-apa. Tapi setiap tahun saya tetap USG dan pasti ada kenaikan, entah itu 0,1, pasti ada kenaikan karena saya tidak pakai apa-apa. Kemudian setelah saya mengenal biospray, saya coba pakai 1 bulan, belum ada. Ya, secara tangan saya raba sepertinya tidak ada perubahan, sepertinya 2 bulan, kemudian 3 bulan baru saya USG. Ternyata pada saat itu yang kiri yang tadinya ada 2, tinggal 1 saja. Tinggal 1. Memang belum terlalu mengecil banget sih, mengecil 0,2 cm. Tapi buat saya itu sudah anugerah karena saya pasti takut, nanti kalau ini lebih dari 2 cm pasti saya harus operasi. Nah itu kan saya takut. Akhirnya begitu dia turun jadi 0,4, saya senang ternyata yang kanan yang tadinya 3 tinggal 2. Tinggal 2. Jadi setelah itu saya lanjutkan, saya makin semangat memakai biospray, terus kemudian saya pakai terus sampai bulan ke-5, bulan ke-6, akhirnya dia hilang sama sekali sampai sekarang. Jadi itu adalah pengalaman saya. Mungkin saya memang tidak sempat menceritakan semuanya karena kalau saya bicara ini sudah habis, jadi saya tidak sempat menceritakan semuanya. Tetapi ini saya sampaikan. Untung terima kasih saya sudah diingatkan Bu Salma.
karena saya masih banyak efek biospray lain yang ada dalam diri saya, membuat penyakit saya menjadi enak, itu banyak. Tetapi kadang-kadang saya ini tidak kepikiran. Seperti ini saya bicara kanker payudara, tapi saya tidak kepikiran bahwa saya sendiri juga pernah terkena kista payudara. Akhirnya setiap tahun saya tetap kontrol sampai sekarang, dan syukur ternyata sampai sekarang kista saya hilang. Tapi ini untuk berarti menurut saya kalau dengan untuk kanker payudara saya saja hilang, pasti untuk kanker kista yang lain, misalnya kista ovarium, pasti bisa hilang karena penyebabnya kan sama, karena hormonal. Tapi kisah untuk kista ovarium kita tunda untuk minggu depan. Hari ini kita khusus berbicara untuk payudara. Begitu Bu Salma? Siap, ya. Terima kasih Dokter Jati, terima kasih Bu Ana. Semoga menjadi berkah untuk banyak orang dan menjadi manfaat untuk banyak orang di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih, sampai ketemu lagi Bu Ana dan Dokter Jati. Oke, terima kasih kepada Ibu Presiden Salma Bachir. Terima kasih banyak, pertanyaannya keren banget.